Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jaringan tumbuhan. Oke, nah sebelum itu, apa kalian tahu mengapa sih tumbuhan itu setiap harinya bertambah tinggi atau bertambah besar? Kemudian, di mana ya kira-kira awal pertumbuhan dari tumbuhan itu bertambah besar? Kenapa kok tiba-tiba besar? Apa ada titik pertumbuhan tertentu? Nah, kedua pertanyaan ini akan bisa terjawab setelah kita mempelajari mengenai jaringan tumbuhan. Oke, kita langsung masuk pada definisi dari jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini kan tersusun dari dua kata, yaitu ada jaringan dan juga ada tumbuhan. Nah, jaringan sendiri ini merupakan kelompok sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Karena setiap sel suatu organisme ini memiliki ukuran yang sangat bervariasi. Nah, ukuran-ukuran sel inilah yang mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh sel tersebut. Nah, karena ukuran sel yang sangat bervariasi, maka terdapat kelompok sel yang memiliki ukuran dan fungsi yang sama. Nah, kelompok sel inilah yang disebut sebagai jaringan. Oke, kemudian apa itu jaringan tumbuhan? Ya jelas, jaringan tumbuhan berarti jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan. Nah, sel-sel yang menyusun tubuh tumbuhan dan dikatakan jaringan itu yang seperti apa? Kumpulan sel yang seperti apa? Yaitu kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Karena dia memiliki bentuk dan fungsi yang sama, maka di dalam tubuh tumbuhan dia itu memiliki fungsi khusus. Seperti itu ya. Itu untuk jaringan tumbuhan. Setelah kita mengetahui definisi dari jaringan tumbuhan, selanjutnya pengelompokan dari jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan ini juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Oke, kita pada video ini akan mempelajari mengenai jaringan meristem. Oke, untuk ciri-ciri dari jaringan meristem. Nah, jadi ada beberapa ciri khas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apa itu termasuk jaringan meristem atau bukan. Oke, yang pertama yaitu terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya jaringan meristem ini merupakan jaringan muda yang aktif melakukan pembelahan. Oke, karena itulah jaringan meristem ini merupakan jaringan yang menyebabkan tumbuhan ini semakin tinggi, semakin besar karena sel-selnya aktif melakukan pembelahan. Yang kedua yaitu susunan selnya sangat rapat. Nah, ini juga menjadi ciri-ciri dari jaringan meristem. Jadi antar satu sel dengan sel lainnya yang menyusun jaringan meristem ini tersusun sangat rapat. Oke, selanjutnya yaitu bentuk dari selnya. Nah, umumnya jaringan meristem ini sel-selnya berbentuk bulat atau tidak lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik. Nah, dengan dinding sel yang tipis. Nah, bentuk-bentuk itu juga umum ada pada jaringan meristem. Oke, selanjutnya yaitu sel-selnya itu memiliki banyak sekali protoplasma yang memenuhi isi selnya. Nah, selanjutnya yaitu sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Selanjutnya, vakuola selnya itu sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian, sel-selnya itu belum mengalami diferensiasi. Nah, seperti yang sama juga disampaikan di awal bahwasannya berdasarkan fungsinya, jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, untuk yang jaringan meristem ini sel-selnya belum mengalami diferensiasi. Kenapa? Karena apabila sel-sel itu telah mengalami diferensiasi, maka dia sudah tergolong pada jaringan dewasa. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir ini beberapa berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Oke, ini berkaitan dengan ciri-ciri yang sel-selnya itu tidak memiliki vakuola atau sangat kecil. Nah, vakuola sendiri ketika kita ingat-ingat kemarin di pertemuan sebelumnya bahwasanya vakuola berfungsi untuk menyimpan makanan. Nah, karena dalam sel-selnya itu tidak ditemukan vakuola atau sangat kecil, maka
terdapat jaringan khusus yang mungkin sifatnya atau fungsinya untuk menyimpan makanan. Oke, kita lanjut ke fungsi. Jadi, apa sih fungsi dari jaringan meristem itu? Oke, dari tadi di ciri-ciri dibahas, ternyata ada satu ciri khas yang benar-benar memperlihatkan bahwa ini loh jaringan meristem, yaitu aktif melakukan pembelahan. Oke, karena jaringan meristem ini aktif melakukan pembelahan, maka tidak lain dan tidak bukan fungsinya yaitu untuk membentuk sel-sel baru. Nah, selain itu jaringan meristem ini disebut sebagai jaringan embrionik. Kenapa? Nah, jaringan embrio, dari kata embrio aja kita udah belajar nih. Oh, embrio, ibu hamil dalam perutnya ada embrio. Berarti embrio ini merupakan bakal individu baru. Begitu juga dengan sifat embrionik ini yang ada pada jaringan meristem, yaitu dia itu berfungsi untuk membentuk sel-sel baru, membentuk atau menghasilkan sel-sel baru. Dari mana? Yaitu dari proses pembelahan yang dilakukan di jaringan meristem. Oke, kita lanjut ya ke jenis-jenis jaringan meristem. Nah, untuk jenis-jenis jaringan meristem ini sendiri, dia itu ada dua dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan posisinya pada tumbuhan dan juga berdasarkan asal-usulnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas berdasarkan posisinya terlebih dahulu. Nah, pada tubuh tumbuhan ternyata ada beberapa posisi-posisi nih, letak dari jaringan meristem. Yang pertama itu ada apikal, dari namanya ap, di pucuk. Nah, betul, apikal itu letaknya ada di pucuk. Di pucuk apa? Yaitu ada di ujung atau di pucuk batang utama, ada di ujung lateral, dan juga ada di ujung akar. Jadi, di setiap ujung atau setiap pucuk ini terdapat jaringan meristem yang aktif mengalami pembelahan dan nantinya akan menciptakan suatu pertumbuhan atau pertambahan tinggi atau pertambahan besar seperti itu. Itu untuk yang berdasarkan posisinya yang pertama, yaitu apikal. Nah, ternyata ada teori di mana sih titik pertumbuhan dari tumbuhan itu. Ada dua teori, yaitu ada teori tunica corpus dan juga teori histogen. Kita belajar satu persatu terlebih dahulu. Oke, kita mempelajari teori dari tunica corpus. Teori tunica corpus ini terdiri dari dua kata, yaitu ada tunica dan juga corpus. Nah, tunica sendiri ini merupakan lapisan pinggir yang terdiri atas satu atau beberapa lapis sel yang berukuran relatif kecil. Jadi, di teori tunica corpus itu menyatakan bahwasannya titik tumbuh itu yang pertama di tunika, yaitu di lapisan pinggir yang terdiri atas satu atau beberapa lapis sel yang berukuran relatif kecil. Nah, sedangkan korpus sendiri dia itu merupakan bagian pusat dari titik tumbuh. Jadi, titik tumbuh itu ada yang lapisan pinggir itu tadi dan juga ada di pusat titik tumbuh yang terdiri atas sel-sel yang berukuran relatif besar. Nah, itulah yang disebut teori tunica corpus. Nah, selanjutnya yaitu ada teori histogen. Nah, di teori histogen ini juga menjelaskan titik-titik tumbuh dari tumbuhan itu ada di mana aja. Yaitu ada 3, ada dermatogen, ada peribelum, dan juga ada plerom. Untuk dermatogen sendiri, dia itu merupakan lapisan luar yang akan berkembang menjadi epidermis. Jadi, letak titik tumbuh yang dimaksud dermatogen ini yaitu yang paling luar yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis. Kemudian ada peribelum, dia itu merupakan lapisan tengah yang akan berkembang menjadi korteks. Dan yang paling dalam itu ada plerom, merupakan lapisan yang dalam yang akan berkembang menjadi stil atau silinder pusat. Oke, kita lanjutkan kepada posisi yang kedua. Tadi posisi yang pertama yaitu apikal. Untuk posisi yang kedua yaitu ada interkalar. Nah, untuk posisi interkalar ini merupakan meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Oke, contoh di gambar ini yang berwarna hijau ini adalah meristem interkalar. Nah, meristem interkalar itu terletak di antara
jaringan-jaringan yang sudah terdiferensiasi. Seperti itu. Kita lanjut ke posisi yang terakhir, yaitu ada posisi lateral. Oke, di posisi lateral ini merupakan meristem yang terletak sejajar. Jadi dia itu sejajar dengan permukaan batang atau akar. Seperti gambar ini. Jadi dia itu sejajar dengan permukaan batang dan akar. Jadi tidak melintang. Dia lurus sejajar dengan permukaan batang atau akar. Oke. Selanjutnya yaitu berdasarkan asal-usulnya. Tadi berdasarkan posisinya pada tumbuh-tumbuhan itu ada 3, yaitu ada apikal, berada di pucuk, kemudian ada interkalar, yaitu berada di antara jaringan-jaringan yang sudah dewasa, dan yang ketiga ada lateral, yaitu berada di sejajar dengan akar atau batang. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Itu ada 3 juga. Ada promeristem, ada primer, dan juga sekunder. Nah, untuk promeristem sendiri ini merupakan bagian awal dari meristem. Jadi, kayak bakal tadi, sebelum ada manusia itu pasti ada bakal manusianya. Sama halnya dengan meristem ini, sebelum menjadi meristem ternyata dia tuh ada bakalnya, bakal meristem. Apa itu? Dia adalah promeristem. Jadi promeristem ini bakal atau bagian awal dari meristem yang memang sudah ada pada tumbuhan, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Nah, kemudian yang kedua itu ada primer, yaitu meristem primer. Meristem primer ini merupakan jaringan meristem yang berasal dari perkembangan promeristem. Jadi awalnya tadi dari promeristem, dia itu akan berkembang menjadi meristem. Nah, meristem primer inilah yang merupakan jaringan perkembangan atau berasal dari perkembangan promeristem itu tadi. Kemudian yang ketiga ada meristem yang berasal dari sekunder. Merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel yang sudah terdiferensiasi atau sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Ternyata sel-sel dewasa ini juga memiliki kemampuan untuk membelah atau bersifat meristematik. Kayak gitu. Itu disebut sebagai jaringan meristem berdasarkan sel-sel dewasa atau termasuk sekunder. Oke, selanjutnya yaitu ini berdasarkan asal-usulnya, dia itu ada promeristem. Apa itu promeristem? Promeristem ini merupakan bagian awal ya, bagian awal dari meristem yang sudah ada, seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Nah, pada promeristem ini terdapat suatu teori, yaitu teori dari Heberlein. Di sini ada 3 jenis, yaitu ada protoderm, ada prokambium, dan juga ada protoderm dan prokambium. Jadi dia protoderm ini akan berkembang menjadi epidermis. Jadi di protoderm ini masuknya yaitu promeristem yang akan berkembang nantinya menjadi epidermis. Kemudian ada prokambium juga akan berkembang menjadi jaringan pengangkut seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu ada kambium vaskuler. Nah, untuk kambium vaskuler sendiri, dia itu merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah. Nah, si kambium vaskuler ini aktif membelah di antara pembuluh angkut, xilem, dan flum. Jadi, letaknya itu di tengah-tengah atau di antara xilem dan flum. Ditemukan pada tumbuhan dikotil, gymnosperme, dan beberapa tumbuhan monokotil, seperti agave, aloe, yucca, dan dracena. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada juga yang namanya kambium gabus atau velogen. Nah, kambium gabus atau velogen ini adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Nah, kambium ini terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Oke. Nah, ini seperti ini letak dari velogen. Jadi velogen itu terletak di bawah epidermis, yaitu di antara batang yang sudah tua, ada di batang-batang yang sudah tua. Kemudian kalau untuk
Ini kalau untuk kambium vaskuler, dia itu kan terletak di antara silem dan floem. Nah, jadi si kambium vaskuler ini akan aktif mengalami pembelahan. Jadi pembelahan itu akan kalau ke dalam dia akan terdiferensiasi menjadi silem dan juga keluar akan menjadi floem seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran mengenai jaringan meristem pada video ini. Saya rasa kedua pertanyaan ini sudah dapat terjawab dari penjelasan mengenai jaringan meristem. Nah, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini, bisa adik-adik menjawab pertanyaan ini di komentar. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran mengenai jaringan meristem. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.